Arya Penangsang. Pemerintahan Demak Bintara semenjak dipegang oleh Sultan Trenggono mulai pada tahun 1521 Masehi terus-menerus melakukan aksi militer demi untuk mempertahankan eksistensi Kesultanan Islam Jawa, sekaligus untuk kembali memasukkan wilayah-wilayah bekas Kerajaan Majapahit di seluruh Jawa. Pada masa awal Sultan Trenggono diangkat sebagai Sultan ketiga Demak Bintara, garis politik fleksibel model Islam abangan menjadi pilihan Sultan Trenggono. Namun menjelang pertengahan tampuk pemerintahannya, terpicu melihat keberhasilan Kesultanan Cirebon mampu menghancurkan Pajajaran dengan bantuan militer Demak Bintara, pandangan politik Sultan Trenggono berubah haluan. Kemenangan Cirebon atas sokongan militer Demak membuat Sultan Trenggono menjadi yakin akan kekuatan angkatan bersenjatanya. Maka berturut-turut Demak mengadakan agresi militer ke Jawa bagian timur, di mana sisa-sisa bangsawan Majapahit masih punya daerah kekuasaan dan mendominasi di sana. Satu persatu daerah-daerah di wilayah Jawa bagian timur ditundukkan dengan kekuatan bersenjata. Kekuasaan Demak Bintara semakin melebar dan meluas ke arah timur Pulau Jawa. Semenjak tahun 1527, peperangan demi peperangan terus terjadi, hingga pada tahun 1546, ketika Sultan Trenggono memimpin sendiri peperangan di wilayah Panarukan. Sultan Trenggono tewas. Kabar kematian Sultan Trenggono mengguncangkan ibu kota Demak. Agresi militer yang bertujuan untuk menguasai wilayah Panarukan dan selanjutnya Banyuwangi itu gagal. Konon menurut cerita tutur kematian Sultan Trenggono tidak terjadi di medan laga, namun terjadi di kala Sultan Trenggono tengah menerima delegasi para bangsawan dari daerah taklukan baru. Konon ketika pertemuan jadi, Sultan Trenggono menyuruh salah seorang bangsawan mengambilkan bahan-bahan untuk mengunyah sirih yang terletak tidak jauh di meja perjamuan. Karuan, bangsawan Jawa Timur disuruh merasa tersinggung. Walaupun daerah kekuasaannya telah mengakui kalah dan tunduk kepada Demak, namun tidak seharusnya Sultan memerintah dia mengambilkan bahan-bahan untuk mengunyah sirih. Bagaimanapun juga, dia tetap seorang bangsawan. Masih banyak abdi dalam atau pelayan Sultan yang bisa disuruh untuk itu. Tapi dengan berpura-pura memenuhi permintaan Sultan, bangsawan ini mendekati tempat duduk Sultan. Begitu sudah dekat, dihenusnya keris dan ditusukkan ke tubuh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono tewas seketika di tempat perjamuan, dan bangsawan yang nekat membunuh Sultan Trenggono berikutnya delegasinya mendapat hukuman setimpal dipenggal kepala. Kabar tewasnya Sultan Trenggono di Panarukan mengguncangkan Demak Bintara. Jenazah Sultan Trenggono setelah diberi rempah-rempah agar tidak cepat membusuk dibawa pulang ke ibu kota Demak melalui jalur laut. Demak Bintara berkabung. Tak kurang seluruh putra laki-laki Raden Patah Mulai yang sulung Adipati Yunus atau Pangeran Sabranglor, lantas Pangeran Suryawiyata atau Pangeran Sekar, Sedalepen, dan kini Pangeran Trenggono atau Sultan Trenggono. Semua meninggal karena terbunuh. Kasakusuk beredar di tengah masyarakat Jawa bahwa Trah Demak memang tengah mendapat kutukan daripada leluhur Jawa. Dengan wafatnya Sultan Trenggono, maka secepatnya diangkatlah penggantinya dan putra sulung Sultan Trenggono, yaitu Pangeran Prawoto atau Sunan Prawoto. Dia dikukuhkan sebagai Sultan Shah Alam Akbar Jimbun Ningrat IV. Pangeran Prawoto atau Sunan Prawoto memiliki cacat mata, yaitu buta.
Konon hal ini karena kutukan Pangeran Suryawiyata pamannya sendiri saat Pangeran Prawoto di saat mudanya membunuh pamannya itu terkait pemberontakan yang dia lakukan. Sosok Pangeran Prawoto atau Sunan Prawoto tidaklah begitu populer di mata para bangsawan Demak Bintara. Diam-diam di dalam tubuh birokrasi dan angkatan bersenjata Demak sudah terpecah dalam dua kubu. Kubu pertama mendukung Sunan Kudus dengan Jipang Panolannya, sedangkan kubu kedua mendukung Jakatingkir atau Adipati Adiwijaya dengan pajangnya. Pendukung Sunan Kudus adalah mereka yang berhaluan keras, sedangkan pendukung Jakatingkir adalah mereka yang dulu memberikan dukungannya kepada Sultan Trenggono ditambah sisa-sisa laskar Majapahit yang berkedudukan di Jawa Tengah. Para laskar ini merapatkan barisan di belakang Jakatingkir, putra Ki Ageng Pengging yang sangat mereka hormati. Ki Ageng Pengging dan putranya Jakatingkir sesungguhnya beragama Siwa Buddha. Oleh karena itu sampai sekarang tidak ada makam dari kedua tokoh ini. Jakatingkir tidak pernah berguru kepada Sunan Kudus maupun Sunan Kalijaga. Namun kepada Sunan Kalijaga Jakatingkir sangat-sangat menaruh hormat. Murid-murid Sunan Kalijaga adalah dari Trahtarup yang kelak menurunkan Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Islam. Sudah saatnya sejarah diluruskan. Di pihak Sunan Kudus, Arya Penangsang putra Pangeran Suryawiyata telah ditampilkan sebagai pemimpin kubu Putihan. Arya Penangsang yang masih berusia 26 tahun saat itu tumbuh menjadi sosok pemuda yang ahli bela diri dan olah kanuragan berkat bimbingan Sunan Kudus secara khusus. Nama Arya Penangsang sangatlah ditakuti. Di samping terkenal keras perangnya, kesaktian yang dimilikinya juga membuat lawan berpikir 100 kali untuk berhadapan dengan putra Pangeran Suryawiyata ini. Begitu Sunan Prawoto dikukuhkan sebagai Sultan Demak keempat, tampuk pemerintahan Jipang Panolan yang telah vakum untuk beberapa tahun semenjak pemberontakan Pangeran Suryawiyata yang menemui kegagalan. Tanpa persetujuan Sultan Demak, Arya Penangsang langsung dikukuhkan sebagai Adipati Jipang Panolan. Dan Sunan Kudus bermain di balik peristiwa itu. Peristiwa penobatan ini mengejutkan pihak yang berseberangan dengan Jipang Panolan dan antek-anteknya. Tak urung Jakatingkir atau Adipati Adiwijaya didukung beberapa adipati yang pro dengannya, menyarankan kepada Sultan Demak IV untuk segera mengambil tindakan yang tegas. Jipang Panolan adalah wilayah Demak Bintara. Tidak sepatutnya terjadi pengangkatan seorang adipati tanpa persetujuan Sultan Demak sendiri. Situasi politik Demak Bintara mulai memanas. Manakala Sultan Demak keempat sudah berencana melepaskan jabatan Arya Penangsang sebagai adipati dan hendak menggantikannya dengan seorang pejabat lain. Terdengar kabar yang sangat mengejutkan bahwa Sultan Demak keempat atau Sunan Prawoto tewas terbunuh berikut sang permaisuri. Demak Bintara terguncang, dan yang lebih mengejutkan lagi, selain jenazah Sultan dan permaisuri, di tempat kejadian juga terdapat jenazah seorang laki-laki misterius dengan sebilah keris menancap di dadanya. Dan keris tersebut tak lain adalah keris Kiai Brongot Setan Kober, pusaka milik Sunan Kudus. Tidak ada saksi mata lain saat peristiwa berdarah itu terjadi, kecuali sosok Arya Pangiri, putra Sultan yang masih kecil. Arya Pangiri selamat karena dia bersembunyi di bawah kolong ranjang sewaktu peristiwa itu terjadi. Sultan Demak sang permaisuri berikut putranya Arya Pangiri sebenarnya adalah target pembunuhan, tapi Arya Pangiri berhasil lolos dari maut. Ratu Kalinyamat, bibi Arya Pangiri, adik Sultan Demak keempat, segera membawa Arya Pangiri secepatnya ke Jepara.
Keselamatan Arya Pangiri tengah terancam, dan Ratu Kalinyamat tahu betul siapa dalang di balik pembunuhan keluarga Sultan Demak kakaknya itu. Ratu Kalinyamat diam-diam juga membawa keris Kiai Brongot Setan Kober yang menancap di tubuh jenazah misterius yang dapat dipastikan adalah seorang pembunuh Sultan Demak. Berikut permaisurinya. Ratu Kalinyamat bertindak cepat. Dia tahu di istana Demak dan di tubuh angkatan bersenjata Demak sudah berkeliaran antek-antek Jipang Panolan. Sebelum bukti otentik pembunuh tersebut dihilangkan oleh mereka-mereka yang pro Jipang Panolan, Ratu Kalinyamat mengamankannya terlebih dahulu. Tidak ada orang lain lagi yang memiliki keris Kiai Brongot Setan Kober kecuali Sunan Kudus. Dan konon kabarnya, keris ini telah diwariskan kepada Arya Penangsang. Begitu dia dikukuhkan secara sepihak sebagai Adipati Jipang Panolan. Menurut kesaksian Arya Pangiri, pada malam itu dia telah tidur bersama Rama dan ibunya. Tapi mendadak dia dibangunkan oleh ibunya di tengah-tengah tidur pulasnya. Dia disuruh masuk ke bawah kolong ranjang dan diperintahkan tidak boleh keluar dan tidak boleh bersuara sedikit pun. Arya Pangiri yang masih kecil dan penasaran di tengah tercekamnya mencoba mengintip apa yang tengah terjadi. Dia melihat dua orang masuk ke kamar Ramanya melalui pintu kamar setelah mencongkelnya. Arya Pangiri tahu ada beberapa orang lagi yang tengah berada di luar kamar dan tidak ikut masuk. Terjadi percakapan antara Ramanya dengan salah seorang penyusup. Percakapan yang sempat didengar oleh Arya Pangiri adalah jawaban dari Ramanya. "Bunuhlah aku yang tanggung jawab atas kematian Paman Suryawiyata. Tapi jangan kalian ikut sertakan istriku." Setelah itu Arya Pangiri mendengar suara gaduh dan jeritan dari Rama dan ibunya. Hampir bersamaan, lantas terdengar suara Ramanya berteriak, "Mengapa kamu ikut sertakan istriku?" Suara gaduh terdengar kembali diiringi erangan kesakitan lantas lenggang. Arya Pangiri yang ketakutan baru berani keluar setelah prajurit Demak mengeluarkannya dari bawah kolong ranjang. Dan begitu melihat apa yang sebenarnya terjadi, maka Arya Pangiri menangis sejadi-jadinya. Di atas ranjang Ramanya telah rebah dan ke belakang dalam posisi bersila. Dan tepat di belakang Ramanya ibunya tengah rebah, keduanya bermandikan darah. Dari posisi kematian Sultan dan permaisuri jelas terlihat Sultan ditusuk keris hingga tembus punggung, dan keris itu menghujam bola ke tubuh permaisuri yang tengah merapatkan tubuhnya ke punggung Sultan. Jelas sang permaisuri mengajak untuk ikut mati bersama-sama dengan suaminya. Sedangkan jenazah laki-laki misterius yang terkapar jauh dari pintu kamar diduga tewas akibat lemparan keris yang dilakukan oleh Sultan sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Betapa kuatnya Sultan! Dia menarik keris yang menancap di dadanya lantas melemparkannya tepat kepada salah seorang penyusup. Ditambah lagi dengan kondisi cacat mata, jelas Sultan Demak keempat bukan orang sembarangan. Mendengar penuturan Arya Pangiri dan melihat bukti-bukti yang ada, Ratu Kalinyamat menyimpulkan Sunan Kudus dan Arya Penangsang adalah sosok yang harus bertanggung jawab atas peristiwa pembunuhan itu. Para penyusup yang berhasil membunuh Sultan beserta permaisuri adalah anggota pasukan khusus Jipang Panolan yang dikenal dengan nama pasukan Sureng. Pasukan yang dilatih khusus untuk menyusup dan melakukan operasi pembunuhan. Pasukan ini memang sudah didengar oleh beberapa kalangan pejabat Demak Bintara. Dan kini kehebatan pasukan ini telah terbukti. Jipang Panolan tidak bisa dianggap remeh sekarang. Ratu Kalinyamat segera mengambil tindakan tegas. Dia langsung mengukuhkan suaminya.
Pangeran Hadiri atau Sunan Kalinyamat sebagai Sultan Demak kelima. Tindakan ini diambil karena dalam hukum yang dipakai, pemerintahan Demak Bintara, seorang wanita diharamkan memimpin suatu pemerintahan. Situasi politik Demak semakin memanas. Di pihak Pajang persiapan pun dilakukan, karena sudah jelas pihak Cipang Panolan sudah berani memulai aksinya. Bahkan terdengar kabar beberapa daerah telah diserang oleh Cipang Panolan, dan daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan dimasukkan ke wilayah Cipang Panolan. Cipang Panolan rupanya sudah siap untuk mendirikan sebuah kesultanan baru yang lepas dari Kesultanan Demak Bintara. Pembunuhan Sunan Kalinyamat. Setelah mengadakan musyawarah yang sangat serius dengan para pembesar kesultanan, Ratu Kalinyamat beserta suaminya, Sunan Kalinyamat, memutuskan untuk datang bertandang ke pesantren Kudus. Sunan Kudus memang masih menjabat sebagai seorang penasehat agung Kesultanan Demak. Jabatan ini bermakna politis. Namun di samping itu sudah diketahui umum bahwa Sunan Kudus pun adalah seorang pemimpin pesantren yang memiliki banyak santri. Dia dianggap sebagai seorang sesepuh dan dituakan. Sebagai seorang penasehat, kedudukan Sunan Kudus memang masih di bawah kedudukan Sultan Demak. Tapi kedudukannya sebagai seorang pemimpin pesantren yang membasiskan moral, maka dia dianggap sebagai seorang guru, seorang yang patut dipatuhi dan patut dijadikan suri tauladan. Oleh karena itulah sengaja Sultan Demak kelima atau Sunan Kalinyamat beserta Ratu Kalinyamat menyengaja datang sendiri ke pesantren Kudus. Ini dimaksudkan kedatangan mereka berdua lepas dari hierarki sebuah pemerintahan. Sultan Demak kelima beserta istri datang ke pesantren Kudus sebagai seorang siswa yang tengah menghadap gurunya, walaupun mereka bukan siswa langsung pesantren Kudus. Kedatangan Sultan Demak kelima mengejutkan seisi pesantren Kudus. Mau tidak mau, walaupun kedatangan Sultan Demak kelima dan Ratu Kalinyamat bukanlah atas nama kesultanan namun atas nama pribadi, tetap saja kedatangan mereka memancing penyambutan yang meriah. Para santri segera berjajar sembari menabur rebana dan menyanyikan sholawat Nabi menyambut kedatangan rombongan Sultan. Tepat pada waktu itu banyak terlihat pasukan Cipang Panolan berada di sana. Baik Sultan Demak kelima maupun Ratu Kalinyamat melihat itu. Para pasukan Cipang tidak satupun yang ikut melakukan penyambutan. Di sudut halaman pesantren terlihat sebuah kuda berbulu hitam yang perhiasan indah. Ratu Kalinyamat tahu itu adalah kuda kesayangan Arya Penangsang yang dikenal dengan nama Kyai Gagak Rimang. Berarti saat ini Arya Penangsang juga tengah bertandang ke pesantren Kudus. Situasi yang agak tidak menyenangkan terjadi antara pasukan Demak dengan pasukan Cipang. Ratu Kalinyamat segera memerintahkan pemimpin pasukan agar memastikan mengambil tempat terpisah dengan pasukan Cipang dan jangan mengambil tindakan apapun jika tidak ada perintah darinya. Sunan Kudus beserta istri dan keluarga menyambut kedatangan Sultan Demak kelima atau Sunan Kalinyamat beserta istri, Ratu Kalinyamat. Mereka berdua diterima di pendopo. Namun tak tampak Arya Penangsang ikut menyambut kedatangan Sultan. Menyadari akan hal itu, Ratu Kalinyamat benar-benar merasa diremehkan dan ditantang. Sultan Demak kelima beserta Ratu Kalinyamat memohon kepada Sunan Kudus agar bisa berbicara bertiga. Sunan Kudus mengabulkannya, dan mereka akhirnya menuju ruang dalam bertiga. Setelah berbasa-basi berbagi keselamatan, maka Ratu Kalinyamat pun segera menyampaikan maksud kedatangan mereka. Bapak Sunan, kedatangan kami kemari sesungguhnya ibarat kedatangan seorang murid kepada gurunya. Walaupun kami bukan murid resmi pesantren Kudus, namun secara tidak langsung kami menghargai Bapak Sunan sebagai guru kami pula. Sejenak Ratu Kalinyamat diam dan lantas.
dan kami memandang Bapak Sunan adalah panutan kami, sosok yang memberikan suri tauladan bagi kami. Jadi sekiranya kami meminta keadilan kepada Bapak Sunan, bukankah itu juga sudah sewajarnya?" Sunan Kudus tersenyum dan menjawab, "Memberikan keadilan adalah kewajiban bagi seorang sultan. Aku bukan seorang sultan. Anak Mas Sunan Kalinyamatlah seorang sultan. Dia yang seharusnya berhak memberikan keadilan." Ratu Kalinyamat tersenyum dan berkata, "Bukan keadilan dari seorang sultan yang tengah kami harapkan, tapi keadilan dari seorang guru kepada muridnya yang telah berbuat dosa." Sunan Kudus terdiam. Ratu Kalinyamat mengeluarkan sebuah benda yang terbungkus kain putih dari dalam peti kayu berukir yang dia bawa. Benda terbungkus kain putih tersebut dipegangnya dengan tangan kanan, lalu dibuka penutup kainnya. Sunan Kudus memicingkan mata melihat isi dalam bungkusan kain putih tersebut. Dan Ratu Kalinyamat kembali berkata, "Kami tahu pemilik benda ini. Kini tengah bersembunyi bagai seorang pengecut di ruang belakang pesantren. Kami meminta keadilan Bapak Sunan kepada pemilik benda ini. Pastinya Bapak Sunan mengerti apa maksud kami." Tegas suara Ratu Kalinyamat. Sunan Kudus menarik nafas. Dilihatnya benda yang ditunjukkan oleh Ratu Kalinyamat tak lain dan tak bukan adalah keris Kiai Brongot Setan Kober. Keris pusaka miliknya yang kini telah diwariskan kepada Arya Penangsang. "Saya bukan seorang sultan," Sunan Kudus tiba-tiba berkata. "Keadilan dari seorang guru bukan dari seorang sultan," potong Ratu Kalinyamat berani. Kembali Sunan Kudus terdiam. Dan pada akhirnya Sunan Kudus menyanggupi untuk memberikan keadilan kepada Arya Penangsang. Namun memberikan keadilan sebuah tidak segampang membalikkan telapak tangan. Sunan Kudus menjanjikan 7 hari lagi Sunan Kudus akan menyerahkan Arya Penangsang ke Demak untuk menerima hukuman qisas atau hukum mati pancung kepala jika memang Arya Penangsang terbukti sebagai pembunuh Sultan Demak keempat atau Sunan Prawoto. Ratu Kalinyamat maupun Sunan Kalinyamat walaupun meragukan kesungguhan Sunan Kudus terpaksa menerima janji tersebut, dan keduanya akhiri mohon undur diri. Begitu Ratu Kalinyamat dan Sunan Kalinyamat telah meninggalkan pesantren Kudus, Arya Penangsang menghadap Sunan Kudus. Dia menanyakan kebenaran janji yang telah diucapkan Sunan Kudus barusan, dan Sunan Kudus pun berkata, "Menurut hukum syariat, jika terjadi pembunuhan dan keluarga korban menuntut, maka tidak ada alasan untuk melaksanakan hukum qisas atau pancung kepala, kecuali keluarga korban mau menerima diat atau harta pengganti dari sang pembunuh sebagai wujud perdamaian antara kedua belah pihak." Arya Penangsang menukas, "Dan tidak mungkin Nimas Kalinyamat mau menerima diat dari saya. Maka sekalian untuk menyingkirkan lawan-lawan saya sekaligus menghindari jatuhnya hukuman mati kepada saya, maka akan saya bungkam mulut Nimas Kalinyamat untuk selamanya agar tidak bisa menuntut saya lagi." Sunan Kudus terdiam lantas berkata, "Terserah kamu, tapi dilakukan luar di wilayah Kudus." Arya Penangsang menyembah lantas bergegas keluar menemui Patih Matuhun, Patih Sepuh Jipang Panolan. Arya Penangsang memerintahkan melakukan penghadangan rombongan Sultan Demak kelima, dan perintah utamanya adalah bunuh Sunan Kalinyamat beserta Ratu Kalinyamat. Setelah menerima perintah, Patih Matuhun segera menyiapkan seluruh pasukan Jipang Panolan. Tidak memakan waktu lama, pasukan Jipang Panolan segera berangkat. Kuda-kuda digerebek nyalang menimbulkan bunyi ringikan riuh rendah bercampur teriakan-teriakan komando. Pasukan Jipang bergerak menyusul rombongan Sultan Demak kelima. Tujuannya jelas menyingkirkan Ratu Kalinyamat dan Sunan Kalinyamat hari itu juga. Sekali lagi darah akan tertumpah di bumi Jawa.
Rombongan Sultan Demak V atau Sunan Kalijamat telah jauh meninggalkan wilayah Kudus. Tak terbesit sedikit pun di benak Sunan Kalijamat jikalau di belakang mereka kini tengah mengejar pasukan tempur Cipang Panolan. Hanya Ratu Kalijamat yang mendapatkan firasat yang tidak mengenakan. Dan firasat itu terbukti ketika dari arah belakang seorang penunggang kuda tengah memacu kudanya dengan kencang menyusul mereka yang menaiki Sunan Kalijamat beserta Ratu Kalijamat. Sang penunggang kuda itu berpakaian layaknya rakyat biasa. Ini nampak tengah berusaha mendekati lurah prajurit pengawal Sultan. Ratu Kalijamat tanggap sang penunggang kuda itu tak lain adalah anggota pasukan Telik Sandibaya pasukan mata-mata Demak Bintara. Nampak lurah prajurit pengawal Sultan setelah melihat tanda anggota ditunjukkan oleh sang penunggang kuda seketika memerintahkan seluruh rombongan untuk berhenti. Sang penunggang kuda yang baru datang nampak turun dari punggung kuda, mengaturkan sembah sembari mendekati lurah prajurit pengawal. Terjadi percakapan sebentar, disusul lurah prajurit pengawal pun kemudian turun dari punggung kuda, dan berdua mereka berjalan menuju kereta yang dinaiki Sunan Kalijamat dan Ratu Kalijamat. Keduanya mengaturkan sembah dan melaporkan bahwa di belakang rombongan kini tengah mengejar pasukan tempur Cipang Panolan dengan bersenjata lengkap. Sunan Kalijamat terkejut, namun tidak dengan Ratu Kalijamat. Dia memicingkan mata diam sejenak, lantas segera memerintahkan seluruh pasukan untuk mempersiapkan diri. Perintah Ratu Kalijamat jelas, yakni bersiap untuk menghadapi pasukan Cipang Panolan. Apapun yang dikehendaki, jikalau pihak Cipang Panolan menginginkan perang, maka hari ini juga Ratu Kalijamat akan memenuhi keinginan pasukan Cipang. Dua orang prajurit ditugaskan menuju ibu kota Demak untuk menyampaikan perintah tertinggi Sultan Demak kelima yang diwakili Ratu Kalijamat kepada seluruh angkatan bersenjata Demak agar mempersiapkan diri untuk memulai perang terbuka dengan pihak Cipang Panolan. Ratu Kalijamat sendiri yang memimpin rombongan pasukan pengawal. Dia kini keluar dari kereta dan menaiki seekor kuda. Ratu Kalijamat terlihat gagah dan anggun ketika duduk di atas punggung kuda. Sorot matanya garang, sangat kontras dengan kecantikan wajahnya. Namun walaupun begitu malahan nampak terlihat semakin anggun. Seluruh pasukan telah bersiap di tempat masing-masing, menunggu komando. Medan perbukitan yang kini tengah mereka jajaki telah siap mereka jadikan ajang pertempuran. Dan benar, dari arah perlawanan sepasukan prajurit berkuda nampak datang. Jelas atribut yang mereka kenakan memang berasal dari pasukan Cipang Panolan. Dari kejauhan melihat pasukan Demak telah siap tempur. Pasukan Cipang yang baru datang tersebut langsung menghunus senjata masing-masing dan langsung menyerbu pasukan Demak. Ratu Kalijamat dengan tenang menghunus kerisnya. Diangkatnya tinggi-tinggi keris tersebut dengan tangan kanannya. Lantas setelah dirasa sudah saatnya, Ratu Kalijamat sontak lantang berteriak memberikan komando. Serang! Gemuruh dan hiruk pikut suara pasukan Cipang Panolan yang tengah maju kini berbaur dengan gemuruh pekik pasukan Demak yang juga maju menyambut kedatangan mereka. Pertempuran tak terelakkan lagi. Ratu Kalijamat dan Sunan Kalijamat kini juga ikut turun kereta berganti menaiki seekor kuda. Mengamuk di medan laga. 1-2 prajurit Cipang terbabat keris Ratu Kalijamat. Sontak menjerit kesakitan dan sekarat dengan leher menganga mengucur darah segar. Sungguh luar biasa sosok Ratu Kalijamat. Di balik kecantikan dan keanggunannya, kini dia berubah menjadi harimau betina yang pilih tanding. Kerisnya menyambar ke sana kemari, sangat cepat dan lihai. Di pihak Cipang, pasukan dipimpin oleh Patih Matahun, patih sepuh yang semenjak dulu setia mengabdi kepada Pangeran Suryawiyata
dan sempat menghilang beberapa tahun semenjak pemberontakan Pangeran Suryawiyata dapat dipatahkan. Ini setelah Arya Penangsang tampil ke depan, Patih Sepuh itu pun ikut tampil kembali. Banyak prajurit Demak yang merengeng nyawa terkena amukan Patih Matahun. Kelincahannya sangat mengagumkan. Kerisnya mencicit ke sana kemari mengincar nyawa pasukan Demak. Tingkah Patih Matahun menyita perhatian Ratu Kalinyamat. Harimau betina ini menggeram. Digrebeknya kuda dengan sangat berani menyibak pertempuran dan melaju ke garis depan. Tujuan Ratu Kalinyamat tak lain adalah Patih Matahun. Jika berkelahi dengan tangan kosong, Ratu Kalinyamat mungkin kalah tenaga dengan Patih Matahun. Namun jika beradu keahlian bermain keris, maka jangan sekali-kali meremehkan Ratu Kalinyamat. Keris Ratu Kalinyamat mencicit tak terduga menyelusup ke daerah vital lawan. Banyak prajurit Jipang yang ciut nyalinya melihat keahlian Ratu Kalinyamat dalam bermain keris. 1-2 prajurit Jipang meregang nyawa sia-sia manakala hendak mencoba menghadang laju kuda harimau betina ini. Dan Patih Matahun baru menyadari jika kini Ratu Kalinyamat tengah menuju ke arahnya. Patih Sepuh ini segera bersiap diri. Ratu Kalinyamat terkenal mahir bermain keris dan Patih Matahun tidak berani sembarangan menghadapi perempuan cantik ini. Dan benar, begitu jarak mereka sudah sedemikian dekat. Sembari terus memacu kudanya kencang, Ratu Kalinyamat menyabetkan keris ke arah Patih Matahun. Serangan itu mengincar leher Patih Matahun. Dan Patih Matahun mencoba menghindar dengan cara memutar kudanya. Tapi ternyata begitu jarak keris sudah sedemikian dekat, mendadak Ratu Kalinyamat mengubah serangannya ke arah perut. Begitu cepat dan tak terduga. Patih Matahun kaget setengah mati. Tak urung perutnya terkena sabetan keris Ratu Kalinyamat. Untung cuma tergores, namun bagaimanapun juga lukanya cukup lumayan. Patih Matahun mengheram marah. Putri Sultan Trenggono ini ternyata memang mahir bermain keris. Jarang bisa ditemukan sosok seperti ini. Walaupun seorang laki-laki sekalipun, Patih Matahun kini tidak berani bermain-main lagi. Pertempuran semakin sengit. Denting senjata diiringi teriakan-teriakan nyalang terdengar di sana-sini. Diselingi pekik kesakitan dari mereka-mereka yang tengah berbabat senjata lawan dengan yang tengah menggelepar meregang nyawa. Mayat telah banyak berkelimpangan dengan darah membasah. Namun jumlah pasukan Demak memang kalah banyak dengan jumlah pasukan Jipang. Perlahan dan pasti pasukan Demak terpukul mundur. Dan yang mengejutkan, terdengar teriakan-teriakan pasukan Jipang Panolan di tengah-tengah pertempuran. Teriakan-teriakan itu bersahut-sahutan. Sultan Demak wis mati, Sultan Demak wis mati. Atau yang berarti Sultan Demak sudah tewas, Sultan Demak tewas. Ratu Kalinyamat terkejut mendengar bunyi teriakan-teriakan itu. Konsentrasinya seketika buyar. Patih Matahun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ditubruknya Ratu Kalinyamat. Patih Matahun melompat dari punggung kuda menabrakkan tubuhnya ke Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat yang tak menduga akan hal itu sempat menghindar. Tubuhnya kontan tertimpa tubuh Patih Matahun. Keduanya jatuh terguling-guling di atas tanah. Dan celakanya keris di tangan Ratu Kalinyamat terlepas dari genggaman. Sigap Ratu Kalinyamat bangkit dari tanah. Namun Patih Matahun lebih sigap lagi. Patih Sepuh itu nampak kesetanan. Keris di tangan mencicitnya mengarah dada Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat bagai harimau kehilangan taring. Dia mencoba menghindar dan terus menghindar tanpa bisa membalas serangan. Di tempat lain pasukan Demak mulai kocar-kacir. Kondisi pertempuran telah berubah drastis. Pasukan Demak terdesak hebat.
Sebentar lagi pasukan Demak akan menemui kekalahan. Ratu Kalinyamat panik. Serangan Patih Matahun terus-menerus mencercanya. Hingga di suatu ketika posisi tempat Ratu Kalinyamat berdiri kini tengah berada di bibir tebing. Mata Ratu Kalinyamat memerah. Nafasnya turun naik. Dia memperhatikan Patih Matahun yang kini sudah dibantu oleh beberapa pasukan Jipang. Ratu Kalinyamat sadar pasukan Demak sudah hampir kalah dan posisinya kini berada di ujung tanduk. Dan entah keberanian dari mana yang hinggap di benak Ratu Kalinyamat. Begitu mendapati dirinya terdesak, sontak dia berbalik arah dan nekat terjun ke tebing di belakangnya. Patih Matahun hendak menabrakkannya terlambat. Tubuh Ratu Kalinyamat telah meluncur ke bawah dengan meninggalkan jeritan yang menggema. Patih Matahun kebingungan mengamati ke bawah tebing di mana Ratu Kalinyamat tadi melompat. Namun tidak lama setelah itu dia memerintahkan beberapa prajurit untuk menuruni tebing dari sisi lain. Beberapa prajurit Jipang segera bergerak mencari ke bawah. Di medan laga prajurit Demak banyak yang tewas, sisanya melarikan diri. Dan mayat Sunan Kalinyamat terlihat di bawah menepi oleh beberapa prajurit Jipang. Hampir seharian pencarian keberadaan Ratu Kalinyamat tidak mendapatkan hasil sama sekali. Patih Matahun menyimpulkan putri Sultan Trenggono itu tewas di dasar tebing. Dan berarti tugas mereka telah selesai. Kini Patih Matahun dengan pasukan Jipang lainnya yang tersisa tinggal kembali ke Jipang Panolan untuk menggabungkan diri dengan pasukan Jipang yang lebih besar yang dipimpin oleh Arya Penangsang. Pasukan Jipang Panolan mempersiapkan diri untuk bergerak ke ibu kota Demak Bintara. Keesokan harinya pasukan Jipang Panolan benar-benar bergerak ke ibu kota Demak Bintara. Angkatan bersenjata Demak yang memang telah mempersiapkan diri pula menyambut pasukan Jipang Panolan, walaupun mereka telah kehilangan sosok Sultan. Dan tentu saja sosok panutan tertinggi memang sangat berpengaruh bagi kondisi kejiwaan para prajurit. Pasukan Demak telah kehilangan semangatnya. Bahkan banyak kesatuan-kesatuan yang menyeberang ke pihak Jipang Panolan. Peperangan antara Jipang dengan Demak Bintara tidak memakan waktu lama. Demak Bintara berhasil ditaklukkan dengan sangat mudah. Para personil angkatan bersenjata Demak yang anti Jipang banyak yang melarikan diri ke Kadipaten Pajang. Mereka mengabarkan kejatuhan Demak Bintara di tangan Arya Penangsang, mengabarkan wafatnya Sultan Demak kelima beserta Ratu Kalinyamat. Dan kini mereka hendak bergabung ke dalam angkatan bersenjata Pajang. Pajang gempar. Adipati Adiwijaya atau Jakatingkir yang memang sudah lama mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi seperti ini, segera memerintahkan angkatan bersenjata Pajang untuk semakin mempersiapkan diri berperang dengan Jipang Panolan. Situasi benar-benar memanas. Peperangan antara Jipang Panolan yang mayoritas diperkuat barisan Islam Putihan dengan Pajang yang mayoritas diperkuat barisan Islam Abangan dan Siwa Buddha sudah tampak di depan mata. Bahkan terdengar kabar sekali lagi, Jepara kini telah diserang oleh Jipang Panolan. Para senopati Pajang telah meminta kepada Adipati Adiwijaya untuk mengeluarkan maklumat perang dengan Jipang Panolan. Namun atas saran Ki Mas Manca, Ki Wila, Ki Wuragil, Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani, seyogianya Adipati Adiwijaya untuk sementara waktu melihat reaksi Dewan Wali Songo atas peristiwa tersebut. Jika Dewan Wali Songo nampak tidak menyetujui tindakan Arya Penangsang, maka tidak ada salahnya jika Pajang mengangkat senjata secara terbuka.
Namun manakala pihak Dewan Wali Songo malah merestui tindakan Arya Penangsang, maka harus dicari jalan demi menghadapi Jipang. Tidak boleh terlihat di permukaan bahwa Pajang melawan Jipang jika Dewan Wali berpihak kepada Jipang. Namun harus ada tanda tangan ketiga yang seolah-olah lepas dari Pajang yang harus menghadapi Jipang Panolan. Sikap Dewan Wali belum jelas, namun sikap Sunan Kudus sudah terbaca. Sunan Kudus menyetujui tindakan Arya Penangsang. Adipati Adiwijaya harus sabar menunggu reaksi Dewan Wali Songo. Sebab jika gegabah menyerang Jipang dan ternyata Dewan Wali Songo merestui Jipang, bisa jadi Cirebon dan Banten akan diperintahkan Dewan Wali membantu Jipang. Itu berarti Pajang harus menghadapi 3 kekuatan sekaligus. Adipati Adiwijaya sebenarnya sudah tidak sabar ingin berhadapan dengan Arya Penangsang yang katanya tak terkalahkan tersebut. Biarpun Sunan Kudus berada di belakang Arya Penangsang, Adipati Adiwijaya alias Jakatingkir tidak gentar sedikit pun. Namun saran dari pembantu-pembantu terdekatnya memang patut dijadikan bahan pertimbangan. Walaupun istri sang Adipati Nimas Sekaring Kedaton terus menangis mendengar 2 orang kakak kandungnya yaitu Sunan Prawoto dan Ratu Kalinyamat telah tewas di tangan pasukan Jipang Panolan. Nimas Sekaring Kedaton memohon kepada Adipati Adiwijaya agar berjanji membalaskan dendam kepada Arya Penangsang. Adipati Adiwijaya atau Jakatingkir tidak bisa menolak permintaan istri kesayangan tersebut. Namun bagaimanapun juga reaksi dari Dewan Wali Songo memang patut ditunggu. Setelah reaksi dari Dewan Wali keluar, maka saat itulah Pajang akan bergerak.